Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Ya, baik semua. Ya, semoga baik dan sehat selalu ya. Ya, kali ini Kakek Sigit akan menceritakan kisah uniknya saat ingin meraih Nobel. Ya, dan mudah-mudahan dengan mendengarkan kisah unik ini kita termotivasi termotivasi untuk bisa meneruskan cita-cita Kakek Sigit ini. Iya. Nah, bagaimana kisah dari Nobel keberhasilan yang tertunda ini kita dengarkan langsung dari narasumbernya. Silakan Kakek Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya sudah 34 tahun ya. Setelah menjadi dosen 34 tahun itu saya baru teringat gitu ya, teringat cita-cita saya waktu kecil. Jadi waktu SMP itu saya pertama kali diajari rumus-rumus ya, matematika itu, rumus fisika ya. Jadi rumus-rumus Newton, rumus-rumus Pythagoras gitu ya. Waktu itu saya nanya ke guru bahwa gimana caranya supaya nama kita itu ada di rumus-rumus yang diajarkan di anak sekolah gitu. Terus ya guru-guru saya waktu itu mendukung ya, mendoakan supaya suatu saat saya bisa membuat suatu rumus yang sekelas lah dengan rumus-rumus Newton, Pythagoras dan lain-lain. Nah, waktu itu saya lupa karena sibuk dengan dosen itu ya, kuliah terus lulus terus jadi dosen itu, lupa dengan cita-cita itu dan baru teringat ketika saya hampir pensiun. Jadi tahun 2015 ya. Itu saya umur 56. Waktu itu saya sudah dalam kondisi yang sebenarnya ingin pensiun, tetapi saya batalkan karena saya ingat pada cita-cita saya dulu ingin membuat suatu rumus gitu ya. Nah, kemudian saya kebetulan dalam pengajaran mata kuliah salah satu yang saya ajarkan itu judulnya adalah masalah regulasi dan ekonomi telekomunikasi. Nah, di situ ada rumus-rumus yang selama itu saya ajarkan dengan hati yang gundah karena saya merasa rumus ini salah ya, rumus itu tidak akurat, yaitu rumus Herfindahl-Hirschman Index. Rumus itu untuk menentukan tingkat kompetisi di persaingan industri. Jika di dalam suatu industri terdapat beberapa pemain, beberapa pabrik, beberapa vendor atau beberapa provider, beberapa operator, itu diukurlah dengan rumus tersebut. Nah, ini saya itu mengajarkan itu sudah lebih 15 tahun ya, Herfindahl-Hirschman itu, dengan rasa yang tidak puas karena rumus itu saya anggap tidak akurat. Rumus itu dipakai di Amerika untuk kepentingan masalah mengukur tingkat kompetisi yang adil ya. Tetapi itu mulai tahun 80-an, tapi tahun 2000-an itu Amerika sendiri sudah melihat bahwa rumus itu tidak valid ya, tidak akurat untuk digunakan. Nah, itu justru Indonesia ini tahun 2005 ketika negara lain sudah mulai ingin melupakan rumus tersebut, justru di Indonesia dijadikan dalam undang-undang, masuk di dalam undang-undang di Republik Indonesia ini untuk digunakan di dalam mengatur persaingan yang sehat di industri. Semua industri di Indonesia dipakailah rumus tersebut, tertulis hitam di atas putih. Itu saya sangat luar biasa kecewa karena saya sudah ngajar itu bertahun-tahun, itu saya merasa salah. Maka dari situ saya mulailah bercita-cita untuk bagaimana caranya merombak rumus itu. Saya yakin rumus ini salah. Nah, ini tapi saya belum punya clue-nya, kuncinya untuk merombaknya seperti apa. Sampai suatu saat saya itu ketemu dengan yang namanya rumus Gini gitu, atau Gini koefisien ya. Nah, Gini indeks atau Gini koefisien. Itu rumus yang dibuat oleh Gini ya tahun 1900-an, 1907, 1905, tapi baru digunakan di dunia itu tahun 1960-an. Digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan, tingkat ketimpangan pendapatan rakyat di suatu negara. Nah, saya ketemu rumus ini secara ini intuitif saya bisa lihat ini dua rumus ini. Satu rumus adalah Herfindahl-Hirschman,
untuk mengukur tingkat konsentrasi. Rumusnya itu kalau saya bisa ceritakan secara singkat itu adalah sigma SI kuadrat lah gitu, kurang lebih begitu. Sementara rumus Gini itu adalah rumus untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan itu, ya kurang lebih rumusnya itu adalah sigma dari sigma bilangan mutlak XI min XJ ya, kemudian dibagi dengan 2, dibagi ya sigma dan seterusnya lah. Ini ada 2 rumus seperti ini. Nah kemudian saya secara barulah saya tahun 2016 ya, saya ingat tanggalnya itu pada ulang tahun kakak saya 28 April. Itu saya mulai mengutak-atik bagaimana caranya 2 rumus ini digabungkan. Karena 2 rumus ini sama-sama tidak akurat. Ya, rumus ini dua-duanya tidak akurat. Yang pertama, Gini indeks itu tidak akurat karena kalau dia digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dari beberapa negara, itu sebenarnya harusnya tidak sama nilai indeksnya. Tapi gara-gara rumus yang tidak akurat, dia itu jadi sama gitu. Saya sudah buktikan dan itu sudah banyak artikel, sudah banyak jurnal. Itu saya ingat saya pernah baca dari seorang profesor ekonomi Jepang juga mengkritisi ada 20 kelemahan dari Gini koefisien itu. Jadi ini kalau salah satu kelemahan yang paling mendasar itu, kalau ada beberapa negara itu mirip-mirip gitu ya, dia itu harusnya hasilnya indeksnya beda, tetapi dia itu dengan Gini indeks yang tidak akurat, dia hasilnya sama gitu. Jadi dengan demikian itu kelemahan pertama. Kemudian yang Evidence-Based Index ini kelemahannya adalah dia itu angka-angka yang didapatkan itu tidak konsisten untuk jumlah N yang berbeda. Artinya kalau digunakan untuk mengukur tingkat kompetisi pada suatu industri ya, yang terdiri dari 2 pelaku dibandingkan dengan 3 pelaku, angka yang sama itu tidak menunjukkan sifat yang sama gitu ya. Jadi di situ mempersulit apa untuk pemerintah, untuk regulator jika melihat suatu industri itu tidak baik ya, tingkat kompetisinya tidak adil. Nah, mereka mungkin salah satu langkah yang dilakukan adalah misalkan merger dari perusahaan yang lemah supaya dia bisa kuat ya. Tidak adilnya suatu tingkat kompetisi terjadi biasanya karena ada suatu pemain yang dia itu sangat jauh lebih kuat dibanding yang lain. Maka di sini kalau ini di merger supaya dia kekuatannya lebih merata, ini bisa didapatkan tingkat kompetisi yang lebih adil. Tapi dengan digunakan Helvetica Index di Indonesia sejak tahun 2005, di mana di Amerika sendiri sudah mulai dilupakan. Nah itu hasilnya tidak demikian, dilakukan merger atau tidak, itu tidak merubah angkanya. Nah itu saya mulai tanggal 28 April, saya ingat itu 2016, hanya dalam waktu kira-kira 3 jam, saya utak-atik kemudian ketemulah rumus yang dia itu menggabungkan 2 itu secara tidak persis ya. Jadi rumus saya itu adalah 1 dibagi N kalikan sigma XI kuadrat ditambah sigma XI min XJ kuadrat. Nah itu rumus saya. Jadi kurang lebih seperti itu, maka dengan digunakan rumus itu sekaligus bisa menggantikan dua-duanya, yaitu Evidence-Based Index maupun Gini Index. Nah itu saya buat suatu buku ya, suatu buku di sini RYD Index, saya namakan waktu itu sementara namakan RYD Index ya. Kenapa? Karena rumus ini saya gunakan untuk menggantikan, saya ingin usulkan untuk menggantikan Gini Index dan juga sekaligus Evidence-Based Index. Jadi saya namakan RYD Index. RYD Index untuk evaluasi ketersetaraan dan korelasi. Saya jelaskan ini di bab 2 dan bab 3. Kenapa dia bisa menggantikan Evidence-Based, kelemahannya apa, Evidence-Based, kalau dengan rumusnya dia bisa jadi lebih baik seperti apa. Kemudian Gini Index, nah ini kelemahannya apa, ini bisa jadi seperti apa kebaikannya. Nah kemudian ini saya kembangkan lagi, ternyata di sini bahwa kemudian saya kembangkan untuk penggunaan yang lain-lain. Saya bikin bukunya juga di sini. Kalau tadi itu tahun 2016, ini saya bikin lagi. Ini tahun 2019. Jadi indeks RYD indeks ini digunakan untuk di dalam ilmu hukum, ya, sosiologi, kemudian ekonomi, ya, statistik dan telekomunikasi saya buat di sini. Dan 2019 saya sudah mengembangkan indeks RYD tadi untuk digunakan pada 5 macam ilmu ya. Nah, kemudian setelah itu saya kembangkan lagi sejak tahun 2019 itu saya kembangkan ternyata
bisa mencapai kepada 15 macam ilmu. Jadi termasuk ilmu psikologi ya, dan lain-lain. Rumus-rumus itu ternyata banyak yang saya lihat dia itu tidak akurat. Ya, rumus-rumus ternyata yang ada di semua cabang ilmu itu banyak rumus yang tidak akurat. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian besar itu adalah tidak akurat. Kenapa? Karena dia itu hanya memiliki bagian dari rumus saya. Jadi rumus saya itu mengandung dua hal. Jadi kalau saya tuliskan satu dibagi N kali sigma SI kuadrat ditambah sigma SI min SJ kuadrat, itu ada dua bagian, yaitu yang saya sebut sebagai yang bagian pertama, ini yang dan bagian kedua. Ya, yang satu ini saya sebutkan harmoni, S sigma SI kuadrat itu adalah harmonis, dan kemudian yang bagian kedua adalah gradasi, pengukuran gradasi. Maka sejak tahun 2019, Harada Index itu saya rubah namanya menjadi Harmony in Gradation, atau dalam bahasa Indonesia harmonis di dalam gradasi, di dalam perbedaan, harmonis di dalam perbedaan. Nah ini kemudian teori ini saya kembangkan terus. Kemudian selain buku tadi, kemudian saya bikin beberapa paper, beberapa jurnal, juga hak cipta, hak intelektual. Jadi saya sampai dengan tahun 2022 ya, sampai dengan terakhir saya bikin Agustus itu sudah ada 32 hak intelektual saya. Ya, berupa sebagian besar adalah program komputer untuk membuat kalkulator internet. Jadi saya itu untuk menjelaskan teori saya itu selain bikin buku ya, tadi saya sebutkan 2 buku ini, saya juga bikin paper-paper dan jurnal. Kemudian saya juga bikin hak intelektual itu, dan saya bikin websitenya adalah haryadi.org. Di situ saya memperkenalkan rumus saya, teori saya dengan menggunakan kalkulator internet pada banyak cabang ilmu. Sudah ada 20 cabang ilmu yang saya sarankan untuk rumusnya dirubah, ya, termasuk rumus dari Shannon ya, Pythagoras dan lain-lain, itu saya sarankan untuk dirubah supaya memiliki 2 faktor tadi, faktor harmoni dan faktor gradation. Sepanjang rumus itu hanya memiliki salah satu, maka di situ saya menganggap tidak akurat. Jadi itu saya lakukan terus-menerus. Nah ini memang sejak awal itu tadinya saya hanya bikin sekedar rumus, tapi sebenarnya sejak tahun 2017 saya sudah berpikir, ya, ini apa yang tidak bisa dilakukan oleh dosen-dosen ya, di seluruh Indonesia, itu adalah memberikan kepada bangsa kita yaitu suatu hadiah award ya, setingkat dengan Nobel. Ya, Nobel itu hanya pada beberapa cabang ilmu, tapi perlu diketahui bahwa setingkat dengan Nobel itu banyak di cabang-cabang ilmu yang lain, termasuk matematika. Matematika itu ada semacam award yang setingkat dengan Nobel, sehingga secara awamnya dikenal sebagai Nobel Matematika. Jadi saya mulai mengincar untuk mendapatkan Nobel Matematika tadi sejak tahun 2017. Jadi ini memang suatu hal yang sangat serius ya. Saya bukan suatu hanya sekedar Dan Quixote ya. Kalau Dan Quixote itu bercita-cita tapi tidak melakukan apapun gitu. Tapi saya melakukan banyak hal. Ya, jadi saya sudah banyak melakukan banyak hal. Sampai dengan tahun 2023 ini, itu semuanya saya lakukan tanpa biaya dari pemerintah ya, sepeser pun. Semua saya lakukan itu dengan biaya saya sendiri. Jadi penelitian-penelitian ini, kelemahannya di Indonesia ini tidak ada yang bercita-cita untuk mendapatkan Nobel atau sekelas dengan Nobel. Ya, mungkin ada yang bercita-cita, tapi institusi tidak mendukung. Jadi kalau ada seorang dosen, seorang profesor atau peneliti di LIPI dan BRIN, sekarang BRIN namanya, mereka itu ada seseorang misalnya bercita-cita seperti saya untuk memberikan kepada bangsa ini suatu award ya setingkat dengan Nobel, itu kita kesulitan untuk membuat proposalnya. Tidak akan disetujui ya, dana yang diberikan tidak mungkin akan disetujui, hanya dianggap sebagai Don Quixote ya. Itu kelemahannya bangsa kita. Nah ini yang saya ingin rombak ya, mungkin ya apa yang saya lakukan ini tidak berhasil ya, tetapi saya tidak kecil hati. Saya ingin dengan saya cerita seperti ini, saya ingin bangsa kita ini janganlah jadi bangsa yang seperti ini terus-menerus.
kita harus ada dari saintisnya, dari ilmuwannya itu harus ada yang meneruskan cita-cita saya. Ya, saya sudah melakukan ini selama berapa tahun nih? 7 tahun. Ya, selama 7 tahun saya sudah usahakan untuk mendapatkan semacam atau setingkat dengan hadiah Nobel. Meskipun itu belum berhasil, tapi saya sudah lakukan banyak hal dengan biaya sendiri. Maka saya bercerita ini sebagai inspirasi ya buat semua sebagian unsur dari bangsa kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau saya gagal, Anda orang kedua gagal, orang ketiga gagal, mungkin ada orang ke-11 yang berhasil. Jadi saya ingin cerita ini, terus terang saya serius untuk cerita seperti ini. Jadi lakukan ya, jadi kalau kita punya suatu cita-cita, lakukan banyak hal. Jadi ukuran keberhasilan itu bukan berhasilnya cita-cita. Kalau menurut saya, filosofi hidup saya adalah kalau kita punya keinginan atau kita punya cita-cita, lakukan banyak hal dan usaha. Maka selama kita sudah melakukan banyak hal usaha, hasilnya apapun, maka cita-cita itu kalaupun belum tercapai, saya sudah menganggap secara pribadi saya berhasil. Sudah kakek ceritanya, cerita yang sangat inspiratif ya. Semoga dengan mendengarkan kisah kakek tentang usahanya untuk memberikan hadiah Nobel ke bangsa Indonesia akan ditiru oleh para ilmuwan di Indonesia. Prinsip kakek Sigit ini bisa menjadi pegangan, yaitu bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, namun harus diiringi dengan banyak kerja dan usaha, karena ukuran keberhasilan kita adalah dari berapa banyak usaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Sebaliknya, orang gagal adalah yang tidak pernah berusaha mencapai cita-citanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.